Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Beliau mengarang sebuah kitab tasawuf, kitab yang menguraikan tentang akhlak-akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kitab ini bernama Tanbihul Muqtarrin, yang dikarang oleh Sayyidina wa Maulana Al-Arif Birabbihi Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab ini menguraikan dengan sangat teliti dan sangat rinci bagaimana sifat, akhlak dan perilaku para ulama salaf, yaitu generasi terbaik di dalam Islam. Maka di dalam bab yang pertama ini kita akan mencoba mengupas sedikit tentang apa yang telah diuraikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya yang berjudul Tanbihul Muqtarrin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Bab yang pertama. Min akhlaqis salafis shalihin radhiyallahu anhum mulazamatul kitabi was sunnah kaluzumid dhilli li syakhsi wala yatasaddaru ahaduhum lil irsyadi illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syari'atil mutahharati bihaitsu yattali'u ala jami'il adillatil madhahibil mundarasah wal musta'malah wa yasiru yaqta'un ulama'u fi majalisil munadharah bil hujajil qati'ah awir rajihatil wadihah wa katabal qaumu mahsyunatan wa kutubul qaumi mahsyunatun bidzalika kama yadhharu min aqwalihim wa af'alihim. Di dalam bab yang pertama ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan di antara akhlak-akhlak para ulama salaf yang saleh dahulu, semoga Allah meridhai mereka semua, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Layaknya bayangan yang selalu mengikuti tubuh seseorang. Begitulah kehidupan seorang ulama salaf, mengikuti dalam kehidupannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak pernah menjauhi kehidupannya dari tuntutan Al-Quran dan hadis. Para ulama salaf dulu tidak akan keluar untuk mengajar, untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, melainkan mereka telah mendalami segala ilmu-ilmu syariat. Setelah mereka mendalami ilmu-ilmu syariat dan mereka menguasai Al-Quran dan hadis secara tepat, baru mereka mengajar kepada manusia tentang hukum-hukum dan pendapat-pendapat para ulama, baik sebagai teori ataupun hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah sehari-hari. Maka begitulah akhlak mereka yang selalu mewarnai hidup mereka dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dapat memutuskan argumen-argumen yang salah
karena mereka sanggup menguasai semua tuntutan dan perintah dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita melihat kitab para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama tasawuf, para ulama yang berakhlak dengan akhlak ulama salaf, akan kita dapati kitab-kitab mereka dipenuhi dengan isi Al-Quran dan isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang sedemikian cocok dengan perkataan dan perbuatan mereka. Selalu di dalam perkataan mereka mengikuti Al-Quran dan hadis, dan di dalam perbuatan mereka juga tidak terlepas daripada tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak yang paling utama yang dipraktekkan oleh segala ulama salaf. Wa qad kana sayyidu ta'ifah al-imam al-Abil Qasim al-Junaid radhiyallahu anhu yaqul, kitabuna hadha ya'ni al-Quran sayyidul kutubi wa ajma'uhu, wa syari'atuna awdahu syara'i'i wa adaquha, wa tariqatuna ya'ni tariqah ahli tasawufi musyayyadatun bil kitabi was sunnati. Faman lam yaqra'il Qur'ana wa yahfadhis sunnata wa yafham ma'anihima la yasihul iqtida'u bihi. Imam di dalam bidang ilmu tasawuf, yakni Syekh Junaid al-Baghdadi yang dikunyahkan dengan Abul Qasim, beliau pernah berkata, kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita adalah pemimpin segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kitab yang paling utama. Dan itulah kitab yang menghimpun segala hukum-hukum dan segala tatanan hidup. Syariat kita, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat yang paling jelas dan syariat yang paling halus dan murni. Dan tariqah kita, jalan yang kita tempuh dalam beribadah, yaitu jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama tasawuf, adalah satu jalan yang sangat kokoh berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang yang mana mereka tidak bisa menghafal, yang tidak bisa membaca Al-Quran, dan juga mereka tidak mampu menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengerti apa yang mereka baca dan tidak mengerti apa yang mereka hafal. Maka orang-orang yang tersebut tidak layak untuk diikuti dan diambil menjadi suri tauladan. Maka ambillah suri tauladan kepada ulama-ulama yang telah memahami isi Al-Quran itu, dan ulama-ulama yang telah memahami isi-isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para ulama-ulama tasawuf. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, ma nazzala minas sama'i ilmun wa ja'ala al-haqqu ta'ala li ghairi nabiyyin ilaihi sabila illa wa ja'ala li fihi haddan wa nasiban. Imam Junaid al-Baghdadi juga pernah berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan ilmu dari langit dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menurunkan ilmu tersebut kepada orang yang bukan nabi, maka aku pasti dapat mengambil satu faedah dari ilmu tersebut. Begitulah kata Imam Junaid al-Baghdadi. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, law ra'aitum rajulan qad tarabba'a fil hawa'i fala taqtadu bihi hatta taraw sun'ahu anil indal amri wan nahyi, fa in ra'aitumuhu mutamathilan li jami'il awamiril ilahiyati mujtaniban li jami'il manahi fa'taqiduhu waqtadu bihi, wa in ra'aitumuhu yakhillu bil awamiri wa la yajtanibul manahi fajtanibuhu, intaha. Beliau Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu juga pernah berkata untuk murid-muridnya, hai muridku, seandainya kalian melihat
seorang manusia yang bisa terbang di dalam udara. Bila kamu dapati orang tersebut sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka yakinilah kebenaran orang tersebut. Maka hal luar biasa yang ia miliki adalah benar-benar karamah yang Allah berikan. Waqtadu bihi, dan ikutilah jejak hidupnya. Sedangkan apabila engkau melihat orang yang bisa terbang dalam udara tersebut mencederai perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangannya, maka jangan sekali-kali engkau mengikuti orang tersebut dan jauhilah orang tersebut. Dan ketahuilah hal luar biasa yang ia lakukan bukanlah karamah, melainkan adalah tipu daya syaitan untuk menyesatkan umat manusia.